Halo Sobat Sosiologi semua, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan pada hari kemarin. Hari ini saya akan membahas tentang teori-teori yang muncul dalam sosiologi, atau ada yang bilang namanya adalah pemikiran-pemikiran dalam sosiologi. Secara garis besar, teori-teori yang ada dalam sosiologi nanti kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu teori-teori sosiologi klasik dan teori-teori sosiologi modern. Pada kesempatan awal ini, saya akan membahas dulu terkait teori-teori sosiologi klasik. Oke, kita mulai dari pendapat Auguste Comte. Kemarin sudah saya katakan bahwa Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Dia memiliki teori 3 tahap, yaitu dia membagi kehidupan manusia atau fase perkembangan hidup manusia menjadi 3 tahapan, yaitu pertama tahap teologis. Tahap teologis mengatakan bahwa pada awal kehadirannya di dunia, manusia lebih percaya kepada kekuatan Tuhan untuk mengatur kehidupannya. Kemudian pada tahap teologis ini, karena sosiologi berkembang di Eropa, maka segala tahapan kehidupan itu diatur oleh gereja dan tidak ada suara tertinggi selain suara yang berasal dari kepasturan atau berasal dari pemuka agama, seperti halnya pendeta. Pada tahap teologi, ada fenomena di mana seorang tokoh bernama Galileo Galilei terpaksa harus dipenggal kepalanya karena mengatakan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Masyarakat pada saat itu mengatakan bahwa bumi ini berbentuk datar, seperti hal yang dikemukakan oleh pemuka agama. Karena pendapat Galileo Galilei berbeda dengan pendapat pemuka agama, maka beliau dikenai hukuman sanksi penggal kepala. Hal ini membuktikan bahwa saat itu semua kekuatan yang ada di masyarakat dipercayakan kepada Tuhan. Seiring dengan perkembangan zaman, tahap teologis mulai ditinggalkan. Manusia masuk ke tahap metafisik, di mana pada era ini orang sudah mulai bosan dengan ajaran agama dan menganggap bahwa doktrin agama itu sangat membosankan dan tidak cocok untuk kehidupan. Maka masuklah mereka ke tahap metafisik, yaitu di mana seseorang atau kelompok masyarakat lebih percaya kepada kekuatan gaib dan mistis untuk mengatur kehidupannya. Pada era ini Eropa sangat terkenal sekali dengan yang namanya penyihir, kemudian ada ahli nujum, kemudian ada dukun, dan lain sebagainya. Saat itu kekuatan gaib dipercaya sangat ampuh dan dianggap paling efektif untuk mengatasi segala masalah sosial. Maka pada tahun ini berkembang kartu tarot dan kartu ramal yang dianggap dapat mengedepankan dan membuat lebih baik hidup manusia. Tahap metafisik dianggap tidak sesuai lagi ketika kita sudah memasuki abad 20. Abad 20 merupakan abad di mana tahap positivistik itu dianggap yang paling cocok terhadap hidup umat manusia. Ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan berpikir ilmiah. Jadi segala hal yang ada di muka bumi harus dapat dikaji dengan secara ilmu pengetahuan dan ilmiah dan dapat ditangkap dengan nalar berpikir manusia secara baik dan bukan karangan. Itu menurut Auguste Comte. Jadi kesimpulannya, tahap yang dikemukakan oleh Auguste Comte ini nanti dibagi menjadi 3, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Sekarang kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori yang dikemukakan oleh Herbert Spencer. Herbert Spencer mengatakan bahwa dalam kehidupan keseharian, setiap individu masyarakat sangat membutuhkan peranan lembaga sosial agar kehidupannya berjalan dengan baik. Lembaga yang ia pernah kaji adalah lembaga agama, politik, dan lembaga keluarga. Kalau saya katakan teori Herbert Spencer ini sangat terkait dengan kehidupan manusia, karena disadari atau tidak, dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu diatur oleh lembaga sosial yang mengatur kehidupan kita, seperti halnya lembaga pendidikan yang berlaku untuk siswa, lembaga agama yang berlaku di lingkungan keagamaan, dan lembaga keluarga yang berlaku di dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga ada menurut Emil Durkheim. Menurut beliau, kehidupan masyarakat dibagi menjadi 2 macam solidaritas. Pertama adalah solidaritas mekanik
Dan kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas mekanik berlaku di masyarakat pedesaan dengan pola interaksi yang kuat, gotong royong tinggi, dan tradisionalitas kuat. Jadi solidaritas mekanik berlaku di masyarakat pedesaan. Berbeda halnya dengan solidaritas organik. Solidaritas organik berlaku di masyarakat perkotaan atau kita sebut sebagai masyarakat patembayan yang lebih heterogen, modern, cenderung individual, dan memiliki pekerjaan yang beragam dan terspesialisasi. Jadi, menurut Emil Durkheim, solidaritas masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu mekanik yang berlaku untuk orang desa dan solidaritas organik yang berlaku untuk orang kota. Ya, kita lanjutkan kembali. Berikutnya yang keempat adalah teori Max Weber. Beliau merupakan seorang agamawan yang mengeluarkan tentang teori etika Protestan dan semangat kapitalis. Menurut Max Weber, ada sebuah doktrin dari agama Protestan yang mengatakan bahwa seseorang yang hidup kaya di dunia akan kaya kemudian di akhirnya. Hal ini cukup menarik karena pada saat itu orang diajak berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan di dunia agar nanti ketika mereka sudah meninggal juga akan kaya di akhirat. Kemudian Max Weber juga mengatakan ada teori tindakan sosial, di mana di dalam kehidupan manusia tindakan sosial itu dibagi menjadi 4 menurut Max Weber. Pertama adalah tindakan rasional, kedua tindakan berorientasi nilai, ketiga tindakan afektif, dan keempat tindakan tradisional. Tindakan rasional yang pertama ya, tindakan rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan akal pikiran yang sehat. Dalam artian sebelum dilakukan, tindakan rasional harus dipikir matang-matang. Seperti halnya, siswa yang ingin mendapatkan nilai baik akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, ada tindakan berorientasi nilai. Tindakan berorientasi nilai ini lebih melihat bagaimana tindakan itu dilakukan sesuai atau tidak dengan norma yang berlaku di masyarakat. Semisal, ketika kita ingin bertamu, nilai yang seharusnya dibenarkan adalah harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Hal ini berlaku untuk semua masyarakat di penjuru dunia. Jadi, nilai-nilai norma atau peraturan mengetuk pintu itu dianggap sebagai nilai yang baik. Ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan afektif adalah lebih mengedepankan kepada perasaan. Sebelum melakukan sesuatu hal, orang akan berpikir atau melakukan perasaan terlebih dahulu. Apakah tindakannya itu pantas atau tidak untuk dilakukan. Seperti halnya, orang yang melihat suatu acara televisi kemudian dia menangis. Itu yang dikedepankan adalah afeksi atau perasaan. Yang keempat, tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini lebih mengarah kepada tindakan adat istiadat yang dilakukan di masyarakat pedesaan. Jadi berhubungan dengan nilai gotong royong dan berhubungan dengan nilai kesakralan yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kelima, ada teori Karl Marx. Teori Karl Marx ini terkenal dengan disebut sebagai teori perjuangan kelas. Teori beliau yang cukup terkenal adalah mengenai kelas sosial yang memberikan tekanan pada kehidupan masyarakat. Menurut Karl Marx, kehidupan masyarakat dibagi menjadi 2 kelas. Pertama kelas bourgeois dan kedua adalah kelas proletar. Kelas bourgeois ini nanti akan diisi oleh kelompok pengusaha kaya raya yang memiliki pabrik. Dan kelas proletar diisi oleh kelompok buruh yang menjadi pekerja di pabrik-pabrik besar. Pada abad ke-18 terjadi konflik antara kelas bourgeois dan kelas proletar. Jadi pada abad ke-18 ini terjadi konflik vertikal atau konflik beda tingkatan kelas yang berlaku di masyarakat. Jadi menurut Karl Marx, kehidupan manusia atau jenjang stratifikasi masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu bourgeois dan proletar, atau kita kenal dengan teori perjuangan kelas. Kemudian kita masuk ke teori yang keenam, menurut George Simmel. George Simmel mengatakan bahwa masyarakat terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi antar individu yang memunculkan tindakan sosial. Ingat,
bahwa interaksi yang terjalin atau tindakan sosial yang terjalin bisa berhaluan kedua hal. 1. Tindakan sosial yang positif. 2. Tindakan sosial yang negatif. Terakhir, teori sosiologi klasik menurut Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies membagi masyarakat menjadi dua kelompok besar. 1. Gemeinschaft, 2. Gesellschaft. Gemeinschaft identik dengan masyarakat paguyuban atau masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kelompok-kelompok sosial yang terbentuk di Gemeinschaft seperti petani, tukang kebun, kemudian pemilik peternakan, memiliki solidaritas homogen, kemudian mereka gotong royongnya tinggi dan saling tolong-menolong, dan nilai religiusitasnya tinggi. Sedangkan masyarakat Gesellschaft atau patembayan terletak di perkotaan dengan individualitas tinggi, masyarakatnya cenderung heterogen, memiliki pekerjaan yang beragam, cenderung individual, kemudian nilai-nilai agama atau religiusitasnya rendah. Jadi, tadi sudah saya jelaskan semua terkait dengan teori sosiologi klasik. Itulah 7 teori sosiologi klasik yang harus kalian pahami. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern dikemukakan oleh 3 tokoh. Pertama, Talcott Parsons, kedua, Robert Camerton, ketiga, Charles Wright Mills. Kita mulai dari Talcott Parsons. Talcott Parsons mengemukakan teori fungsionalisme struktural. Menurut Talcott Parsons, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga. Jadi menurut Talcott Parsons, masyarakat ini dalam kehidupan sosialnya akan memiliki struktur-struktur yang diatur oleh lembaga. Masing-masing lembaga tadi memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ada lembaga yang berlaku untuk masyarakat modern di perkotaan dan ada juga lembaga yang berlaku untuk masyarakat tradisional di pedesaan. Contoh lembaga sosial yang berlaku di masyarakat perkotaan, misal ada lembaga pendidikan, ada lembaga kesehatan, sedangkan di pedesaan misalnya ada lembaga adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat pedalaman. Kemudian yang kedua, menurut Robert Camerton, ia menjelaskan bahwa analisis struktural fungsional ini memusatkan perhatiannya pada kelompok, organisasi, masyarakat, dan kultur. Jadi menurut Robert Camerton, kehidupan masyarakat akan dilihat dari keberagaman kelompok, keberagaman organisasi masyarakatnya, dan keberagaman budayanya. Objek kajian yang dikedepankan oleh Robert Camerton adalah peran sosial, norma sosial, organisasi, struktur sosial, dan pengendalian sosial yang ada di masyarakat. Terakhir menurut Charles Wright Mills. Charles Wright Mills mengatakan bahwa masyarakat diatur oleh teori khayalan sosiologi atau kita kenal dengan imajinasi sosial. Teori khayalan sosiologi dianggap perlu untuk memahami realitas yang terjadi dalam masyarakat atau dalam diri manusia. Jadi di dalam kehidupannya, manusia itu ada kalanya akan berkhayal terkait tentang kehidupan masyarakatnya di masa depan yang didukung oleh dua hal. 1. Adanya permasalahan yang timbul di masyarakat yang kemudian memunculkan isu, dorongan untuk menyikapi kondisi sekarang agar bisa lebih baik ke depannya. Jadi, khayalan sosiologi dibutuhkan untuk menciptakan kelompok masyarakat yang baik di masa mendatang. Oke, demikianlah tadi terkait dengan dua macam teori yang ada di sosiologi. Pertama, teori sosiologi klasik, dan yang saat ini sedang kita bahas adalah teori sosiologi modern. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan apa sih manfaat dari belajar ilmu sosiologi. Manfaat mempelajari ilmu sosiologi. 1. Memahami keragaman budaya yang ada di masyarakat. 2. Menumbuhkan jiwa sosial kita. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 4. Mendorong terciptanya integrasi atau persatuan di masyarakat. Dan 5. Membuat setiap individu peka terhadap status dan peran sosial di masyarakat, sehingga tidak akan menyalahkan antara satu dan lainnya. 6. Membuat individu menjadi lebih baik di dalam melakukan pengendalian sosial. Itulah tadi materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.